Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Jaringan Komputer. Kali ini pertemuan kelima ya. Saya share screen untuk materinya terlebih dahulu. Sebentar. Ini dia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang itu ya, LAN, MAN, dan WAN. Ada yang tahu? Sebelumnya itu sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah pertemuan 2 itu sudah saya singgung mengenai LAN dan MAN dan WAN itu. Coba diingat-ingat lagi. Sebelum kita lanjut ke materi, nah jangan lupa akses Sorogan. Nah, Sorogan sekarang sudah ada presensi, jadi silakan absen atau saya nanti yang absen. Ya. Berikutnya ini penilaiannya untuk mengingatkan saja. Nah, sekarang materinya yaitu klasifikasi jaringan komputer. LAN, MAN, dan WAN. Ada 3 itu ya. Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Apa sih perbedaan dari ketiga jaringan komputer tersebut? Nah, bisa dilihat perbedaannya dari jarak antar CPU-nya, lokasi CPU-nya di mana, ya. Bisa jaraknya ini semakin jauh itu nanti WAN. Jadi yang kalau yang dekat-dekat di dalam ruangan, di dalam gedung itu bisa disebut LAN. Agak lebih luas lagi lah itu namanya WAN. Ini ya 100.000 meter, 100 kilometer itu dinamakan WAN. Nah, ini contoh, misalnya kalau LAN itu di dalam satu gedung ini ya. Nah, dari beberapa LAN ini membentuk WAN. Ya. Kemudian mengakses atau saling mengakses antara LAN yang satu dengan LAN yang lain, antara kantor cabang yang satu dengan kantor cabang yang lain itu menggunakan satelit. Itu gambaran perbedaan dari LAN dan MAN serta WAN ya. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung perkantoran, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil lagi. Saat ini kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet. Ya, kalian pasti sudah sering dengar kalau misalkan membaca IEEE 802.3 ini pasti sering tahu. Biasanya dari kalau
baca-baca review laptop atau review smartphone, itu pasti disebutkan ini jaringannya menggunakan Y802.3 gitu. Artinya itu menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100 atau 1000 megabit per second. Ini ya LAN gambarnya ya. Jadi ini salah satu bisa menjadi server. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau bisa disebut WiFi ya, pakai ini ya, juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Jadi selain ini PC, nah, bisa juga laptop yang bisa terkoneksi ke WiFi, ke routernya di LAN ini ya. Jadi LAN itu ada hubnya, di hub itu nyambung routernya atau router yang bisa sekaligus menjadi hub. Yang paling umum itu seperti itu. Biasanya kalau di rumah mungkin ada internetnya, itu biasanya kalau pakai IndiHome itu routernya bisa sekaligus menjadi LAN. Jadi bisa ditancapkan kabel jaringan RJ45. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi WiFi biasa disebut hotspot. Bisa hotspot di rumah, di kafe, di kantor, dan lain sebagainya. Keuntungan menggunakan jaringan LAN. Lebih hemat pengeluaran biaya operasional, lebih hemat penggunaan kabel, karena pendek ya. Koneksi transfer data antar node dan komputer bekerja dengan cepat. Tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan LAN. Tidak membutuhkan ini berarti tidak perlu ya. Kalau memang memerlukan operator telekomunikasi atau internet, bisa juga dipasang. Kerugian menggunakan jaringan LAN, cakupan wilayah koneksi terbatas karena hanya di suatu tempat, di gedung, di rumah, di kafe, hanya itu saja. Selanjutnya, Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Kalau kampusnya misalkan lebih dari satu, kampus A, kampus B, kampus C, itu kemudian perkantoran itu punya cabang di misalkan di Surabaya Timur, di Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan. Kalau pemerintahan juga tentunya pemerintahan mempunyai kantor yang banyak ya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Seperti tadi itu ya, ada LAN di kantor pusat dengan LAN di kantor cabang. Kalau dihubungkan, nah itu bisa disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Itu tadi seperti saya bilang, di kampus, perkantoran, gitu. Tapi masih dalam satu kota. Biasanya menggunakan antena untuk menghubungkannya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Keuntungan menggunakan jaringan MAN. Jaringan ini dapat mencakup wilayah atau area yang lebih luas, sehingga untuk berkomunikasi dengan internet menjadi lebih efisien. Memudahkan Anda dalam berbisnis, jadi tidak perlu ke sana kemari untuk mengambil dokumen atau data, transfer aja pakai jaringannya ini. Keamanan berkomunikasi menjadi lebih terjaga. Kerugian menggunakan jaringan WAN. Jaringan MAN mudah dirusak oleh seorang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, tentunya di balik keuntungan itu juga ada kerugian. Security-nya harus diperkuat ya supaya tidak mudah dibobol. Perbaikan jaringan MAN ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena memang jaraknya juga
jauh ya. Kemudian yang terakhir adalah Wide Area Network. Merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dalam saluran komunikasi publik. Contoh WAN adalah jaringan internet ya, jaringan internet yang sudah global ya, biasanya menggunakan satelit. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. Keuntungan menggunakan jaringan WAN lebih canggih daripada LAN ataupun WAN. Memiliki cakupan wilayah jaringan yang sangat luas. Teknologi yang lebih canggih tentunya ditanam di mekanisme ini sehingga otomatis hal tersebut membuat jaringan WAN dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman. Keuntungan berikutnya, cakupannya dapat membentang antar benua, sudah seluruh dunia ya, sehingga berpengaruh pada urusan kemudahan berbisnis. Ada juga kerugian menggunakan WAN, yaitu membutuhkan biaya operasional yang tidak mudah. Nah, ini perbedaan LAN dengan WAN ya. Kalau LAN mempunyai kecepatan data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Tapi bisa juga ya. Kemudian WAN memiliki kecepatan yang lebih rendah, bukan berarti rendah tapi lebih rendah. Meliputi wilayah yang lebih luas, membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator. Nah, itu ya. Penjelasan tentang LAN, MAN, dan juga WAN. Demikian, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa via GCR atau saya buat di forum esorogan.unusa.id ya. Terima kasih. Demikian pertemuan kelima mata kuliah jaringan komputer teori. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selanjutnya nanti praktikum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.